Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa melakukan proses pembelajaran materi perkuliahan teori bilangan pada saat sekarang ini. Selanjutnya, selawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Guru dosen yang membimbing kami dalam materi perkuliahan teori bilangan, dan yang sangat saya banggakan adalah kepada teman-teman yang seperjuangan dengan saya dalam menimba ilmu dalam materi perkuliahan teori bilangan pada saat sekarang ini. Baiklah, kami dari kelompok NIM akhiran 8 yang beranggotakan yang pertama yaitu Muhammad Iqbal dengan NIM 2419008. Selanjutnya yaitu Rizky Sakinah Aprilia dengan NIM 2419018. Yang selanjutnya yaitu Doni Ardia Putra dengan NIM 2419028. Dan yang selanjutnya yaitu Nilam Putri Rahmulia dengan NIM 2419038. Kami akan sedikit mencoba memberikan penjelasan ataupun cara mengenai soal-soal Olimpiade SMP tentang materi teori bilangan. Dan soal bagian pertama akan dijelaskan oleh kepada Rizky Sakinah, yaitu saya sendiri. Baiklah, saya Rizky Sakinah Aprilia dengan NIM 2419018 akan membahas mengenai soal Olimpiade SMP dengan materi teori bilangan. Soal yang pertama yaitu diketahui A anggota himpunannya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4, dan ABC merupakan 3 bilangan yang berbeda dari A, dan A pangkat B pangkat C sama dengan N. Nilai maksimum dari N adalah, kita akan membahasnya. Untuk mendapatkan nilai N maksimum bentuk bilangan berpangkat A pangkat B pangkat C sama dengan N, kita coba mulai dari A pangkat B yang terbesar, yaitu 3 pangkat 4. Kenapa A pangkat B-nya kita tidak 4 pangkat 3, melainkan 3 pangkat 4? Itu karena nilai dari 3 pangkat 4 lebih besar atau maksimum dari nilai 4 pangkat 3. Kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Sehingga dari himpunan A tadi, angka yang tersisa yaitu 0, 1, dan 2. Dengan angka yang tersisa tersebut, maka kita akan mencari nilai C-nya. Dan kita pilih bilangan terbesar sehingga kita mendapatkan angka 2. Dengan demikian, nilai N maksimum dari A pangkat B pangkat C adalah dengan keterangan A sama dengan 3, B sama dengan 4, dan C sama dengan 2, menghasilkan 3 pangkat 4, pangkat 2 sama dengan 81 pangkat 2, menghasilkan 6561. Sehingga nilai maksimum dari N adalah 6561. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Diketahui X dikali Y ditambah 2X ditambah Y sama dengan 10, dengan X dan Y bilangan bulat positif. Nilai minimum dari X ditambah Y adalah, baiklah kita akan membahasnya. Dengan diketahui tadi, X dikali Y ditambah 2X ditambah Y sama dengan 10, dengan X dan Y merupakan bilangan bulat positif, maka nilai minimum dari X ditambah Y terjadi untuk X atau Y bilangan bulat terkecil. Untuk itu kita memisalkan X-nya sama dengan 1, maka akan diperoleh X dikali Y ditambah 2X ditambah Y sama dengan 10, yang X diganti dengan 1, menghasilkan Y ditambah 2 ditambah Y sama dengan 10, yang menghasilkan
2Y ditambah 2 sama dengan 10, 2Y sama dengan 8, Y sama dengan 4. Dengan dimisalkannya X sama dengan 1 dan didapatkannya Y sama dengan 4, maka kita akan memperoleh X ditambah Y sama dengan 1 ditambah 4, yaitu X ditambah Y sama dengan 5. Selanjutnya, untuk Y sama dengan 1, maka kita akan memperoleh X dikali Y ditambah 2X ditambah Y sama dengan 10. Kita mengganti nilai X-nya, nilai Y-nya, sehingga X ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 10 menghasilkan X sama dengan 3. Dengan dimisalkannya Y sama dengan 1 dan didapatkannya X sama dengan 3, maka X ditambah Y sama dengan 4. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai minimum dari X ditambah 4 adalah nilai minimum dari X ditambah Y adalah 4 dan 5. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal yang ketiga. Di antara bilangan bulat berikut, yang bernilai ganjil untuk setiap bilangan bulat N adalah A 2019 dikurang 3N, B 2019 ditambah N, C 2019 ditambah 2N, dan D 2019 ditambah N kuadrat. Pembahasannya yaitu, dari keempat pilihan di atas, untuk setiap bilangan bulat N, maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah 2019 dikurang 3N dapat bernilai genap ketika N-nya ganjil. 2019 ditambah N dapat bernilai genap ketika N-nya ganjil. 2019 ditambah 2N selalu bernilai ganjil untuk N bilangan bulat. 2019 ditambah N kuadrat dapat bernilai genap ketika N ganjil. Jadi, di antara bilangan tersebut yang bernilai ganjil untuk setiap bilangan bulat N adalah C, 2019 ditambah 2N. Baiklah, untuk bagian kedua, dari soal dan pembahasan Olimpiade SMP mengenai materi teori bilangan akan coba dibahas oleh teman saya, yaitu Doni Ardia Putra. Kepada Doni, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Doni Ardia Putra, NIM 2419028. Saya akan mencoba menjelaskan materi Olimpiade SMP tentang teori bilangan, yaitu 5. Diketahui X, Y, dan Z adalah 3 bilangan positif, 3 terurut X, Y, Z yang memenuhi X tambah 2Y pangkat Z sebanyak 64 ada sebanyak. Pembahasannya yaitu X tambah 2Y sama dengan pangkat Z sama dengan 64 pangkat 1. Berarti Z sama dengan 1. X tambah 2Y sama dengan 60. Pasangan X, Y yang memenuhi yaitu 62 sama dengan 62, 1, 62, 58, 4, 30, 2, 31 sebanyak 31 kali. 31 pasang. Yang kedua yaitu X tambah 2Y pangkat Z sama dengan 8 pangkat 2. Jadi Z sama dengan 2. X tambah 2Y sama dengan 8. Maka X yang memenuhi yaitu 6, 1, 4, 2, 2, 3, yaitu memiliki sebanyak 3 pasang. Yang selanjutnya yaitu X tambah 2Y pangkat Z sama dengan 4 pangkat 3. Z sama dengan 3. X tambah 2Y sama dengan 4 yang memenuhi persyaratan X, Y yaitu 2, 1 sebanyak 1 pasang. Yang selanjutnya X tambah 2Y pangkat Z sama dengan 2 pangkat 6. Z sama dengan 6, X tambah 2Y sama dengan 2. Jadi persyaratan tersebut maka tidak terpenuhi.
Jadi, pasangan X, Y, Z yang memenuhi 31 tambah 3 tambah 1 sama dengan 35. Jadi jawabannya C. Baik, materi selanjutnya yaitu soal ke-6. Misal, N adalah suatu bilangan positif jumlah 3 bilangan primer. Prima, 3N kurang 4, 4N kurang 5, dan 5N kurang 3 adalah 3N kurang 4, 4N kurang 5, dan 5N kurang 3 merupakan bilangan prima dan bilangan positif. Catatan, semua bilangan prima merupakan bilangan ganjil, kecuali 2. Untuk N bilangan ganjil, maka 5N kurang 3 merupakan bilangan genap, sehingga 5N kurang 3 sama dengan 2, diperoleh N sama dengan 1. Jika N sama dengan 1, maka 3N kurang 4 sama dengan 1. Bukan bilangan prima atau kontradiksi. Untuk N bilangan genap, 3N kurang 4 merupakan bilangan genap, sehingga 3N kurang 4 sama dengan 2, diperoleh N sama dengan 2. Jika N sama dengan 2, maka 4N kurang 5 sama dengan 3, dan 5N kurang 3 sama dengan 7. Dengan demikian, 3N kurang 4 tambah 4N kurang 5 tambah 5N kurang 3 sama dengan 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12. Baik, soal selanjutnya, soal ke-7. Diketahui X, Y tambah 2Y tambah Y sama dengan 10 dengan X dan Y bilangan positif. Nilai minimum dari X tambah Y adalah, pembahasannya yaitu X, Y tambah 2X tambah Y sama dengan 10. X, Y tambah 2X tambah Y tambah 2 sama dengan 10 tambah 2. X, Y tambah 2X tambah Y tambah 2 sama dengan 12. X tambah 1 Y tambah 2 sama dengan 12. Maka diperoleh X tambah Y sama dengan 11 tambah 10 sama dengan 21. Jadi nilai minimum dari X, Y adalah 21. Baik, soal selanjutnya yaitu soal nomor 8. Pada suatu data tercapai 25 bilangan bulat positif. Bilangan terbesar pada data tersebut adalah 55. Median dari rata-rata adalah 30. Rata-rata terbesar yang mungkin dari data tersebut adalah, pembahasannya yaitu rata-rata terbesar diperoleh jika semua bilangan pada data mencapai jumlah maksimal. Karena banyak bilangan adalah ganjil, maka jumlah terbesar dicapai apabila semua bilangan di atas median adalah nilai tertinggi dan bilangan yang tersisa sama dengan median, sehingga rata-rata terbesar yang mungkin adalah X 13, X tambah 30 tambah 12, X 55 per 25. Jadi 1050 bagi 25, jawabannya adalah 40 dia. Jika rata-rata terbesar yang mungkin dari data tersebut adalah 42. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Doni yang telah memberikan pembahasan mengenai soal-soal tadi. Selanjutnya bagian ketiga dari soal dan pembahasan Olimpiade SMP mengenai teori bilangan akan coba dibahas oleh teman saya yaitu Muhammad Iqbal. Kepada Muhammad Iqbal, waktu dan tempat dipersilakan. Ya baiklah, saya Muhammad Iqbal dengan NIM 2419008. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang nomor 9. Jika X dan Y adalah bilangan bulat positif dengan Y besar dari 1, sehingga X pangkat Y sama dengan 3 pangkat 18 dikali 5 pangkat 30, maka nilai X kurang Y yang memungkinkan adalah, baiklah kita lihat pembahasannya. Pembahasan X pangkat Y sama dengan 3 pangkat 18
dikali 5 pangkat 30 sama dengan 3 pangkat 6 pangkat 3 dikali 5 pangkat 5 pangkat 6 sama dengan 27 pangkat 6 dikali 3125 pangkat 6 sama dengan karena dia sama-sama pangkat 6 bisa kita kali ke dalam dengan sama dengan 27 dikali 3125 pangkat 6 sehingga hasilnya 84.375 pangkat 6. Dengan demikian nilai X yang didapat yaitu 84.376 dan nilai Y sama dengan 6. Maka nilai X kurang Y sama dengan 84.375 dikurang 6 sama dengan 84.369. Selanjutnya soal yang nomor 10. 5 buah bilangan bulat positif yang sudah terurut yaitu n tambah 1, n tambah 2, 2m kurang 4, 2m kurang 2, m tambah 4. Rata-rata 5 bilangan tersebut sama dengan jangkauannya dan sama pula dengan mediannya. Nilai m tambah n adalah, kita lihat pembahasannya. Pembahasan median di sini yaitu 2m kurang 4. Jangkauannya m ditambah 4 kurang n tambah 1 sehingga m kurang n ditambah 3. Karena nilai median sama dengan nilai jangkauan, maka 2m kurang 4 sama dengan m kurang n tambah 3. 2m kurang n tambah n sama dengan 3 tambah 4. M tambah n sama dengan 7. Sehingga nilai dari m tambah n adalah 7. Soal yang nomor 11. Misalkan X adalah suatu bilangan bulat dan X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 adalah suatu bilangan prima. Maka nilai X adalah, langsung kita lihat ke pembahasan. Misalkan suatu bilangan prima sama dengan P, maka X pangkat 2 ditambah 5X tambah 6 sama dengan P. Sehingga X pangkat 2 ditambah 5X tambah 6 kurang P sama dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan. Kemudian kita kebawahkan X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 kurang P, kita kurungkan sama dengan 0. Kemudian mencari dua bilangan yang menjadi faktor dari 6 kurang P. Dan apabila dijumlahkan sama dengan 5. Misalkan dua bilangan tersebut adalah A dan B. Maka didapatkan sebagai berikut. A dikali B sama dengan 6 kurang P. Dan A tambah B sama dengan 5. Sehingga A dikali B sama dengan 6 kurang P. A buka kurung 5 kurang A sama dengan 6 kurang 4. Yang B sama dengan 5 kurang A. Kemungkinan yang pertama A sama dengan 1 dan A kurang 5 sama dengan 6 kurang P, sehingga P kurang A sama dengan 1. P kurang 1 sama dengan 1. Kita misalkan A sama dengan 1, maka P sama dengan 2. Karena kita pindahkan min 1 ke yang di kiri, kita pindah ruaskan ke kanan. Dengan demikian, X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6. Tadi P-nya didapat 2, maka kita masukkan nilai 2 sama dengan 0. X pangkat 2 ditambah 5X tambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, didapat X tambah 1,
X tambah 4 sama dengan 0. Sehingga nilai X yang pertama itu min 1 dan X kedua itu min 4. Lanjutannya, kemungkinan yang kedua, A sama dengan 6 kurang P dan 5 kurang A sama dengan 1. P tambah A sama dengan 6 dan A sama dengan 4. Sehingga P tambah A sama dengan 6. P tambah 4 sama dengan 6. Itu kita misalkan A sama dengan 4. Sehingga P sama dengan 2 karena 6 kurang 4 sama dengan 2. Dengan demikian, X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 dikurang P-nya kita didapat 2, maka kita masukkan 2 sama dengan 0. X pangkat 2 ditambah 5X tambah 4 sama dengan 0. Kita faktorkan, X ditambah 1 dikali X tambah 4 sama dengan 0. Sehingga X yang pertama kita dapat min 1 atau X kedua sama dengan min 4. Jadi, baik kemungkinan 1 dan kemungkinan 2, nilai X-nya itu min 1 dan min 4. Selanjutnya soal yang nomor 12. Misalkan fx sama dengan 209 dikurang x pangkat 2. Jika terdapat dua bilangan bulat positif A dan B dengan A kecil dari B sehingga FAB sama dengan FA ditambah 2B dikurang FA kurang 2B, maka nilai B per A sama dengan, langsung ke pembahasan. Diketahui FAB sama dengan FA ditambah 2B dikurang FA dikurang 2B dengan A dan B bilangan bulat positif dengan A kecil dari B. Kita langsung saja, FAB sama dengan FA ditambah 2B dikurang FA dikurang 2B, sehingga kita masukkan langsung efeknya. FAB sama dengan 209 dikurang A ditambah 2B pangkat 2 karena X pangkat 2 kita buat pangkat 2 dikurang 209 dikurang FA dikurang 2B tutup kurung. FAB sama dengan 209 dikurang A pangkat 2 dikurang 4B pangkat 2 dikurang 4B dikurang buka kurung 209 dikurang A pangkat 2 dikurang 4B pangkat 2 ditambah 4AB tutup kurung, sehingga didapatkan FAB sama dengan min 8AB. Kemudian FAB sama dengan min 8AB. Kita substitusikan ke Fx sama dengan 209 dikurang X pangkat 2. FAB sama dengan 209 dikurang AB pangkat 2. Min 8AB sama dengan 209 dikurang AB pangkat 2. AB pangkat 2 kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi plus AB pangkat 2 dikurang 8AB dikurang 209 sama dengan 0. Kita faktorkan sehingga didapatkan AB kurang 19 kali AB tambah 11 sama dengan 0. Sehingga AB pertama itu 19 atau AB yang kedua itu min 11. Karena AB bilangan bulat positif A kecil dari B, maka AB 19. Sehingga A1 B 19. Dengan demikian A per B sama dengan 19. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Muhammad Iqbal yang telah memberikan pembahasannya mengenai soal-soal dari bagian 3 tadi. Selanjutnya, soal-soal bagian 4 tentang soal Olimpiade SMP mengenai materi teori bilangan
akan coba dibahas oleh teman saya, yaitu Nilam Rahma Mulia. Kepada Nilam, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Rahma Mulia dengan NIM 2419038 akan melanjutkan pembahasan tentang soal Olimpiade Matematika pada teori bilangan tingkat SMP nomor 13. Soalnya itu bilangan prima P dan Q masing-masing 2 digit. Hasil penjumlahan P dan Q mendapatkan bilangan 2 digit yang digitnya sama. Jika bilangan 3 digit R merupakan perkalian P dan Q, maka nilai dari R adalah, pembahasannya itu disampaikan P dan Q adalah bilangan prima 2 digit, maka nilai P dan Q adalah di antara 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, sampai dengan 97. Bilangan prima 2 digit adalah bilangan ganjil, sehingga P tambah Q bilangan genap 2 digit yang digitnya sama, sehingga P ditambah Q sama dengan 22, 44, 66, atau 88. Jika P ditambah dengan Q sama dengan 22, maka pasangan P dan Q yang memenuhi adalah 11 dan 11, yaitu 11 ditambah 11 sama dengan 22. Maka nilai dari R sama dengan P dikali Q yang memenuhi adalah 11 dikali 11 sama dengan 121. Jika P ditambah Q sama dengan 44, maka pasangan P dan Q yang memenuhi adalah 13,31. Maka nilai dari R sama dengan P dikali Q yang memenuhi adalah 13 dikali 31 sama dengan 403. Jika P ditambah Q sama dengan 66, maka pasangan P dan Q yang memenuhi adalah 13 dan 53, 15 dan 47, serta 23 dan 43. Maka nilai dari R sama dengan P dikali Q yang memenuhi adalah 13 dikali 53 sama dengan 689, 19 dikali 47 sama dengan 893, dan 23 dikali 43 sama dengan 989. Jika P ditambah Q sama dengan 88, maka R bukan bilangan 3 digit. Jadi nilai dari R adalah 121, 403, 689, 893, atau 989. Soal nomor 14, yaitu bilangan tarutimah adalah bilangan bulat positif yang bukan kelipatan 2, 3, atau 5. Banyak bilangan bulat positif kurang dari 1001 yang memenuhi bilangan tarutimah adalah A. 303, B. 266, C. 233, D. 167. Pembahasannya itu total banyak bilangan bulat positif kurang dari 1001 adalah 1000. Banyak bilangan kelipatan 2 dikali 1, 2, 3 sampai dengan 500. Berarti ada sebanyak 500 bilangan. Kenapa 2 sampai dengan 500? Karena 2 dikali 500 itu 1000. Jika sampai dengan 501, maka hasilnya melebihi dari 1000. Hasilnya itu 1002. Jadi 501 tidak termasuk ke dalam kelipatan 2. Begitu juga dengan kelipatan 3, yaitu 3 dikali 1, 2, 3 sampai dengan 303. Maka bilangannya ada sebanyak 333 bilangan. Kemudian sama juga dengan kelipatan 5, yaitu 5 dikali 1, 2, 3 sampai dengan 200. Maka banyaknya bilangan itu sebanyak 200 bilangan. Pada bilangan tersebut juga sudah termasuk kelipatan 2 dikali 3 sama dengan 6, 2 dikali 5 sama dengan 10, dan 3 dikali 5 sama dengan 15. Di mana banyak bilangan tersebut yaitu kelipatan 6, yaitu 6 dikali 1, 2, 3 sampai dengan 166. Maka banyak bilangannya ada sebanyak 166 bilangan. Kemudian kelipatan 10, yaitu 10 dikali 1, 2, 3 sampai dengan 100. Maka banyaknya bilangannya itu 100 bilangan. Begitu juga dengan kelipatan 15. 15 dikali 1, 2, 3 sampai dengan 66.
maka banyaknya bilangan itu sebanyak 66 bilangan. Pada bilangan tersebut juga sudah termasuk kelipatan 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 30, di mana banyak bilangan tersebut itu kelipatan 30 dikali 1, 2, 3 sama dengan 33, maka banyaknya bilangan yaitu sebanyak 33 bilangan. Jadi banyaknya bilangan berat positif kurang dari 1001 yang merupakan bilangan terutama adalah 1000 dikurang dengan hasil banyaknya kelipatan 2, 3, dan 5. Banyaknya bilangannya itu yaitu 500 ditambah 333 ditambah 200, kemudian ditambah dengan kelipatan 6, 5, dan 15, yaitu ditambah dengan 166 ditambah 100 ditambah 66 dan dikurang dengan 33, maka hasilnya adalah 266. Jawabannya yaitu B. Kemudian terakhir nomor 15. Jika 2x dikurang 10. Maaf, di sini soalnya itu 2x dikurang 10 dipangkat dengan x kuadrat dikurang 36 sama dengan 1, bukan dikali x kuadrat dikurang 36. Baiklah, dilanjutkan. Jika 2x dikurang 10 dipangkat x kuadrat dikurang 36 sama dengan 1, maka banyaknya nilai x yang memenuhi adalah A3, B4, C5, D6. Maka pembahasannya itu untuk menyelesaikan soal tersebut perlu kita ingat sedikit sifat bilangan berpangkat. Untuk A tidak sama dengan 0, berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Dan sifat kedua yaitu jika A pangkat M sama dengan A di pangkat N, maka M sama dengan M. 2x dikurang 10 pangkat x kuadrat dikurang 36 sama dengan 1. Maka 2x dikurang 10 x kuadrat dikurang 36 sama dengan 2x dikurang 10 pangkat 0. 2x dikurang 10 pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Maka x kuadrat sama dengan 30. Maka x kuadrat sama dengan 36. Maka x kuadrat dikurang 36 sama dengan 0. Faktor dari x kuadrat dikurang 36 itu x dikurang 6 dikali x tambah 6 sama dengan 0. Maka hasilnya itu x sama dengan 6 atau x sama dengan min 6. Selanjutnya 2x dikurang 10 sama dengan 1. 2x sama dengan 11. 2x sama dengan 11, maka x sama dengan 11 per 2. Jadi banyak nilai x yang memenuhi adalah ada 3, yaitu x sama dengan 6, x sama dengan 6, dan x sama dengan 11 per 2. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok NIM akhiran 8 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini dan memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dari kami. Mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.